Halo teman-teman, kembali lagi di kelas Python. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pembuatan aplikasi kalkulator atau alat hitung. Aplikasinya sederhana, itu terdiri dari tambah, kurang, bagi, kali, dan bagi. Ya, sederhana saja. Oke, kita buka aplikasinya, Jupyter Notebook. Kita tulis aplikasi kalkulator ya. Kita tulis aplikasi kalkulator, kita buat line pertama. Kita buat fungsi dulu ya. Fungsi def, kemudian fungsinya namanya tambah a, b. A, b parameternya. Kemudian kita return ya, return nilai dari A ditambah dengan B. Oke, itu fungsi pertama. Kemudian kita buat fungsi kedua, yaitu fungsi kurang. Kemudian parameternya sama, A dan B. Kemudian kita return nilainya, return A dikurangi B. Kemudian kita buat fungsi ketiga, def kali, kemudian parameternya sama, A, B. Kemudian kita return A dikali B. A dikali B. Kemudian kita buat fungsi yang ketiga, def bagi ya, fungsi bagi, parameternya juga sama, AB titik 2, kemudian kita return A dibagi B, A garis miring B. Kemudian kita buat fungsi keempat, yaitu fungsi menu ya, fungsi kelima ya, fungsi menu. Biar kita bisa buat pilihan nanti ya, menu pilihan. Kita print saja, kita print, kita buat namanya, atau kita buat ini dulu ya, kita buat garis ya, kita buat garis, kemudian kita print nama listnya atau nama menunya, pilihan atau pilih operator ya, pilih operator. Nanti operator apa? Operator tambah, kurang, kali, atau bagi gitu ya. Kemudian di bawahnya kita buat print, misalnya untuk operator penambahan itu kita kasih nilai 1 gitu ya, kita kasih nomor 1, atau ya kita kasih nomor 1 ya, 1. Kemudian kita tulis penjumlahan ya, untuk penjumlahan. Kemudian kita buat lagi, kita print untuk nomor 2-nya pengurangan ya, pengurangan. Kemudian kita buat lagi, atau kita copy saja ya, kita copy lebih cepat ya. Nanti yang ketiga perkalian ya, yang ketiga nanti adalah perkalian. Kemudian yang keempat pembagian. Jangan lupa kita tambahkan lagi satu item ya, untuk keluar ya, biar ya misalnya kalau user tidak ingin melakukan operasi, ingin keluar ya, kita bisa buat pilihan yang kelima, yaitu keluar. Oke, semuanya fungsinya sudah kita buat. Sekarang kita buat perulangan ya, kita buat perulangan untuk fungsi di atas while ya, perulangan while.
Jadi while true, jadi seandainya atau jika ia benar atau selagi benar, maka akan ditampilkan daftar menu tadi, yaitu pilihan operator ya. Kemudian kita juga bisa buat variabel, kita buat variabel pilihan untuk input ya. Untuk input, inputnya kita namakan misalnya silahkan pilih operator ya, silahkan pilih operator. Jadi mau yang mana kita pilih, operator 1, 2, 3, 4 atau 5. Kalau mau pilih yang kelima berarti keluar gitu ya. Gitu ya, kita buat tanda panah seperti gitu ya. Kemudian kita buat statement if dulu ya. If untuk yang kelima ya, misalnya kalau user memilih pilihan nomor 5 misalnya. Pilihan nomor 5. Nah, karena input ini dia string ya. Jangan lupa 5-nya dikasih string, tanda kutip ya. Tanda kutip. Kemudian jadi jika pilihannya 5, maka akan dicetak keluar gitu ya, akan dicetak selesai ya, maksudnya selesai gitu ya, akan dicetak selesai. Kemudian kita break berarti nanti dia keluar dari program. Oke, setelah ini kita buat variabel untuk angka ya. Ada 2 angka, yaitu angka 1 dan angka 2 untuk penginputan ya. Misalnya angka 1 sama dengan kita pakai input ya, input. Jadi silahkan misalnya silahkan masukkan ya, silahkan masukkan angka ke 1 misalnya ya, angka ke 1. Angka ke satunya berapa gitu ya, angka ke satunya berapa. Kemudian nanti kita buat untuk angka kedua juga. Oke, kita copy saja. Kemudian angka kedua, silahkan masukkan angka kedua. Jadi kita punya input 2 angka ya. Setelah itu kita buat if lagi. Kita buat if untuk pilihan 1, misalnya user memilih 1 ya, berarti proses penambahan ya, jangan lupa string 1 ya, maka akan kita cetak hasil. Misalnya kita tulis oke, kita pakai format ya, format F, hasil penambahan ya, hasil penambahan titik 2, kemudian kita kasih kurung kurawal ya, fungsi, kita masukkan fungsi tambah, kemudian dalam kurungnya kita jangan lupa masukkan angka 1, angka 2 ya, yang nanti user masukkan ya, input ya, angka 1. Oke, kita lihat di situ ada fungsi tambah ya, A, B, kemudian return A tambah B, seperti itu ya. Mungkin kita uji dulu apa coding kita sudah benar. Kita cek dulu ya. Misalnya kita pilih nomor 1 ya, kita pilih nomor 1, kemudian kita enter. Berarti penjumlahan ya, kita masukkan angka, misalnya angka pertama 12, angka kedua 10 misalnya. Oke, hasil penambahan 12. Oke, berarti ada yang keliru ya, ada yang keliru, bukan 12 10 ini karena kita lupa menambahkan, misalnya kita pakai float ya, jenis datanya kita pakai float ya.
nilainya float, jadi biar, karena tadi masih string ya, float, angka kedua juga float, jangan lupa tanda kurungnya ya, karena kurung buka dan kurung tutup. Kita uji lagi, misalnya kita pilih 1 ya, penambahan angka satunya misalnya 12, angka 2-nya 10, kemudian hasil penambahan 22,0. Benar ya, sudah benar. Dan 12 ditambah 10 itu 22,0. Dipakai koma karena ada floatnya ya, kita pakai float. Oke, berarti sudah benar. Sekarang kita buat elif ya, kita buat elif, else if ya, untuk pilihan kedua. Kemudian kita print, jangan lupa format, kita pakai format ya, hasil pengurangan, tadi penambahan, kemudian hasil pengurangan ya. Hasil pengurangan, kemudian kurang angka 1, angka 2, fungsi ya, kita masukkan fungsinya. Kemudian kita buat untuk pilihan ya, kita copy saja, kita buat pilihan ketiga ya, kita buat pilihan ketiga untuk perkalian, hasil perkalian, kemudian fungsinya adalah kali angka 1, angka 2 ya, parameternya. Kemudian pilihan untuk yang keempat ya, pilihan keempat, kalau user memilih yang keempat berarti hasil pembagian ya, user memilih angka 4, kemudian hasil pembagian, jadi situ bagi, kemudian angka 1 dan angka 2 ya, fungsinya. Kemudian jangan lupa kita tambahkan pilihan yang kelima ya, else, pilihan terakhir. Jadi kalau seandainya user tidak bukan pilihan kelima, maksudnya user tidak menekan tombol 1, 2, 3, 4, 5, berarti nanti inputnya salah gitu ya, atau input angkanya keliru ya, input angkanya keliru. Oke, kita coba misalnya 1, kita masukkan angka 1, angka satunya 10 misalnya, kemudian kita masukkan angka 2, 34 ya, benar ya, 44.0 ya, 44.0 itu penambahan, hasil penambahannya 44,0. Sekarang kita coba 2 ya, di pengurangan 20, kemudian angka keduanya 10, 20 dikurangi 10 yaitu 10 ya, hasil pengurangannya 10, benar ya. Kemudian kita pilih misalnya operator ketiga, perkalian misalnya ya, kita angka pertama 10, angka keduanya 12, 10 kali 12 120.0 gitu ya. Kemudian yang keempat ya, kita pilih operator keempat, pembagian, angka pertamanya kita masukkan angka 120 misalnya, angka keduanya kita masukkan 12, jadi 120 dibagi 12 10, benar ya, 10.0. Kemudian yang terakhir misalnya user memilih angka 5 ya, berarti kalau di enter selesai ya, program selesai. Oke, berarti sampai di sini sudah benar ya, codingnya sudah bekerja dengan baik. Tinggal mungkin kita sedikit poles ya, kita sedikit poles misalnya
pada pembagian ya. Misalnya kalau user memasukkan angka 0 pada pembilang, nah ini maka itu tidak bisa ya. Jika B atau pembilangnya sama dengan 0, maka print, kita cetak, angkanya tidak boleh 0 gitu ya. Jadi bilangan pembilangnya itu tidak boleh 0 ya. Bilangan pembilang atau pembilang ya, pembilang tidak boleh 0 ya. Pembilang tidak boleh 0 karena nanti dibagi 0 error gitu ya. Oke, kita misalnya coba ya. Oke, kita coba kembali, kita pilih angka 4 ya untuk pembagian. Misalnya angka pertama kita 2, angka keduanya kita coba 0. Oke, berarti pembilang tidak boleh 0. Benar ya, sudah benar. Nah, misalnya kita coba dengan angka float ya, angka desimal. Coba ya, misalnya penambahan ya. Angka pertama misalnya 23,345678. Ini contoh saja ya. Bilangan kedua atau angka kedua misalnya kita ingin tambahkan ya 45,56789. Ini contoh saja ya. Kemudian kita tambahkan. Nah, di situ kan ada 68,913568 ya. Nah, bagaimana kalau kita misalnya ingin buat 2 angka saja di belakang koma ya, 2 angka saja di belakang koma. Nah, caranya mudah saja. Kita tambahkan titik 2, kemudian titik ya, 2F, itu berarti 2 angka di belakang koma. Nah, 2 angka di belakang koma. Nah, kita coba lagi ya. Misalnya kita tambah operator tambah dulu ya. Kita pilih nomor 1, kemudian kita tambahkan 12,345678. Kita masukkan angka keduanya 10,98765. Contoh saja, saya enter. Nah, jadinya 23,33. Lihat ada 2 angka di belakang koma. Jadi kalau mau 3 angka, 4 angka, tinggal diganti saja formatnya. Yang tadi 2F tinggal diganti dengan 3F, 4F gitu ya. Ya, ini 2F. Udah, kita copy saja semuanya. Kita masukkan untuk pilihan kedua, untuk pengurangan, kemudian untuk perkalian, dan untuk pembagian juga. Jadi bisa 2 angka di belakang koma ya, 2F ya, berarti 2 angka di belakang koma. Mungkin kita uji lagi. Kita pilih misalnya 4 ya, berarti pembagian. Kita masukkan angka misalnya 123,1234,5678. Kita bagi dengan angka keduanya 234,5674. Kita lihat apakah 2 angka? Ya, benar ya. Berarti 5, hasilnya 5,26. Ya, benar ya. Misalnya yang kelima, kita klik yang kelima, selesai. Gitu ya. Mungkin sampai di sini dulu kalkulator sederhana kita. Sampai jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Bye bye.